Halo, halo. Kita ketemu lagi, Bolo. Dan sorry, tadi malam aku nggak bikin konten tentang update rating dan lain-lain. Karena memang, ya, satu sudah capek, Bolo ya. Kemudian yang kedua, apa ya? eh Sebenarnya malam ini aku juga belum pengen bikin konten gitu. Pengennya besok aja lah gitu. Cuman karena ada hal menarik yang kalau ini aku tunda, otomatis besok semakin banyak yang harus diceritakan Bolo ya. Jadi ya mau tidak mau pertimbangannya ya harus dibikin malam ini juga gitu kan. Nah yang kali ini yang akan kita bahas bahwasannya aku kemarin pagi itu di update rating yang kemarin pagi itu mendapatkan satu UN lagi Bolo. Dan ini di luar dugaan gitu kan. Di luar dugaan dan setelah aku pelajari, aku lihat-lihat gitu kan. Aku perhatikan juga dari para penumpangku itu ada satu suspek bola, ada satu terduga gitu kan. Nah kemarin itu ternyata siangnya malah langsung dapat bukti gitu kan. Wah kemungkinannya tetap ini gitu. Itu sebabnya akhirnya aku di thumbnailku, di judulku ini aku sampaikan bahwa ini nggak penting tentang UN-nya gitu loh. Yang aku maksud adalah begini, pelaku UN-nya itu nggak penting gitu loh. Jadi kalau seperti aku pernah bilang bahwa satu UN itu nggak ngefek boleh ya. Nggak ngefek di rating kita selama rating kita masih di 99 per berapa gitu. Itu rating kita di aplikasi customer menurutku sesuai pengalamanku adalah masih di angka 4,95 boleh. Nah, kita nanti akan fokus ke UN tadi, maksudnya dalam arti tentang pelakunya dan kenapa gitu kan. Nah, yang ini adalah subjektif menurut perkiraanku ya, boleh ya. Jadi ini karena UN itu berdasarkan informasi dari kantor Maxim Salatiga dan dari pengalamanku yang sudah terjadi beberapa kali UN itu, pihak kantor Salatiga tidak bisa mendetek. Maksudnya ini yang memberikan UN siapa, kemudian yang terkait dengan masalah apa gitu. Jadi otomatis kan kalau kita untuk sekedar urusan satu UN ini melibatkan kantor itu nanti terlalu berbelit-belit boleh ya, terlalu lama. Menurutku selama itu tidak berdampak ke akun ya abaikan saja gitu loh, abaikan dan ya anggap aja nggak penting gitu. Terus meski demikian, meskipun aku punya gambaran seperti itu, tapi kan aku juga sebagai accountability, wah bahasanya accountability. Jadi kita kan ada pertanggungjawaban pribadi ya, Bolo. Tetap harus tahu kira-kira pelakunya siapa gitu loh. Dan kenapa, untuk alasan apa gitu loh, Bolo. Dan ini hanya perkiraanku saja dan bisa jadi salah ya, Bolo ya. Jadi jangan anggap bahwa wah aku pasti benar 100% enggak, karena aku enggak punya data dari kantor pusat gitu loh. Dalam arti pelakunya siapa dan UN itu berisi tentang apa, aku enggak tahu gitu loh. Cuman dari pengalaman yang terjadi hari kemarin itu aku berkesimpulan bahwasanya pelakunya si ini gitu lah. Nanti aku tunjukkan di orderan diselesaikan ya Bolo ya. Nah, sekarang kita cek dulu ratingku per kemarin pagi Bolo. Ratingku per kemarin pagi itu berapa? Karena aku kemarin tidak update rating ya Bolo ya. Update ratingnya ini nanti adalah sekarang Kamis tanggal 8 Mei. Ini otomatis yang di aplikasi nanti adalah per tanggal 7 bolo ya. Nah ini yang rating per tanggal 6 bolo, 6 Mei 2025. Rating di angka 0,99 per 98 orderan. Ini untuk tanggal 6 bulan Mei 2025 dengan parameter positif. Selesai menurut tugas otomatis di angka 97. Selesai tanpa komunikasi dengan operator di angka 98. Kemudian jam sibuk di angka 40 bolo. Kemudian rata-rata order 5,76. Kemudian order prioritas yang diselesaikan menjadi 48. Komentar positif menjadi 22, turun ya. Nah, kemudian parameter negatifnya untuk lebih detail di sini bolo sebentar. Parameter negatif. Bukannya ini yang bawah.
Nah, ini bolo ya. Nah, parameter negatif itu kemarin pagi seperti ini bolo. Jadi satu penolakan gas otomatis, kemudian aku lihat ke bawah, lu kok ada satu UN gitu kan. Ada satu ulasan negatif. Padahal aku masih ingat pada saat rating ini adalah untuk pekerjaan per tanggal tanggal itu yang aku mendapatkan 8 orderan itu bolo ya. Mendapatkan 8 orderan. Nah, kemudian kemarin aku mendapatkan 7 orderan. Kita coba cek di orderan diselesaikan boleh ya. Di statistik. Jadi posisinya seperti ini. Parameter negatifku pertama satu yaitu ulasan negatif bola. Jadi PTO yang apa namanya ketiduran itu benar-benar tidur itu belum hilang sudah sekarang ketambahan dengan satu UN bola ya. Nah kemudian selanjutnya kita cek di sini bola di statistik dulu. Wih apa ini? Semoga angkringan ke harga buka. Oh 5,5 kg enggak. Oke. Kita cek dulu di uang, kemudian statistik. Statistik ya, kita mau cek orderan yang diselesaikan dulu boleh ya. Nah, ini hari ini aku dapat 12 orderan dan 2 dibatalkan boleh. Nanti juga insya Allah aku sampaikan dibatalkan kenapa. Kemudian untuk yang kemarin seperti ini boleh. Nah, kemarin itu dapat 7 orderan dan 1 dibatalkan. Nah, selanjutnya kita cek di 7 dibatalkan ini ya boleh ya. 7 orderan dan 1 dibatalkan. Oke, kita masuk ke orderan diselesaikan. Jadi kenapa aku tidak seperti biasanya filter kemudian apa namanya update rating dan layanan ya boleh ya. Aku langsung ke statistik tadi. Tujuannya adalah biar ceritanya runut dulu. Bahwasanya kemarin aku dapat 7 orderan dan hari ini mendapatkan 12 orderan. Nah, ini di orderan diselesaikan boleh. Suspek yang aku duga adalah itu di sini boleh. Di sini dengan titik penjemputan di Universitas Islam Negeri Salatiga kampus 2 ini boleh ya. Dengan tujuan Jalan Tentara Pelajar ini. Kemudian kita lihat statistiknya boleh. Statistiknya adalah jarak pengantaran itu cuma 1,33 km boleh. Jadi dekat banget gitu kan. Dan aku mendapatkan penumpang ini adalah sudah seingatku kemarin itu kali ketiga boleh. Seingatku. Waktu dia orderan terakhir ini. Dan aku ingat banget gitu kan. Jadi kalau jaraknya itu seperti ini boleh 1,33 itu dari sini, dari titik ini boleh, dari yang lingkaran ini, lingkaran tapi dalamnya putih, kemudian menuju ke sini boleh. Nah ini jaraknya hanya 1,33 dan orderan terakhir itu adalah orderan yang ketiga kalinya, seingatku. Nah kemudian penyebabnya apa? Aku hanya meraba-raba boleh. Meraba-raba ini kemungkinannya ini gitu kan. Dan teryakinkan itu kemarin boleh. Kemarin siang. Jadi ada orderan dari penumpang ini lagi, kita lihat. Lalu begitu masuk ke akunku itu dibatalkan boleh. Sebelah mana ya? Ini kah? Nah ini boleh. Ini yang orderan kemarin tanggal 7, ini dibatalkan boleh. Order dibatalkan. Nah hari sebelumnya, nah ini kan orderan selesai. Nah ini order selesai jam 13.49, tanggal 6 Mei jam 13.49 boleh. Nah kemudian yang kemarin itu jamnya hampir mirip, tetapi dibatalkan. Disinilah aku semakin yakin gitu loh, semakin yakin bahwasannya pelaku pemberi UN itu ini gitu loh. Ini cewek boleh dan subjektif menurutku tidak cantik, bodinya juga tidak asik gitu kan.
Menurutku ya, ini subjektif ya boleh ya. Nah, kemarin itu yang terjadi, yang di tanggal 6 itu, yang orderan terakhir itu, kita lihat boleh ya. Ini ada chatnya, Universitas. Nah, ini tanggal 6. Kemudian, oke, kita lihat di chatnya dulu ya boleh ya. Nah, ini seperti ini. Aku sudah klik, saya hampir tiba, silakan datangi titik penjemputan. Kemudian si penumpang tadi itu setelah aku sampai di situ dia bilang tunggu sebentar Pak, baru keluar dari kelas gitu kan. Nah aku jawab oke santuy Mbak gitu kan, maksudnya santai saja gitu, nggak usah tergesa-gesa gitu kan. Nah setelah itu nggak berapa lama dia sudah keluar gitu Pak ya, sudah keluar karena aku masih aku kira kan masih agak lama gitu kan. Nah, posisi itu motor itu menghadap ke arah barat, Bro. Sementara nanti rutenya itu yang mau dituju adalah kalau sesuai dengan mapnya Maxim ini arahnya kan ke timur, Bro. Jadi dari lingkaran ini, oke, kita buka di screenshotku saja dulu, Bro ya tentang hal ini. Nah, sebentar. Di sini. Nah, ini, Bro. Jadi, nah ini titik yang dituju itu adalah bendera ini bolo ya. Nah sementara posisinya adalah dia dari sini. Ini jarak ini ke sini berdasarkan mapnya itu memang ke sini, ke arah sini bolo ya. Nanti nyebrang ke sini juga menuju ke ini. Kuning ini adalah jalan raya bolo ya. Nah posisinya karena dia masih di kelas gitu kan, maksudnya barusan keluar. Nanti yang sesuai dengan map ini arahnya ke timur bolo, ke kanan gitu kan, ke kanan sini, dari sini ke sini ke kanan. Nah kemudian baru mengikuti rute map dan ke arah sini bolo. Ini jaraknya berdasarkan mapnya Maxim itu cuma 1,33 km gitu kan. Nah seingatku penyebabnya itu hanya satu bolo. Maksudnya selain chat yang seperti itu tadi, posisi motorku itu masih menghadap ke sini, menghadap ke kiri ini bolo ya. Nah, pun logikanya kalau menurutku itu nggak masalah. Kalau memang dia sudah keluar, dia tinggal naik, nanti kita tinggal puter ke sini bolo gitu loh. Tapi aku nggak tahu apa yang di benak orang itu. Apa yang di otaknya itu aku nggak tahu terserang. Dan aku juga tidak mau uh, menanyakan karena itu nggak penting gitu kan. Nah, seperti itu seingatku yang terjadi dia tidak ada kata-kata apapun gitu loh. Ketika sampai sini pun biasanya kan kalau menurut map itu lurus ke sini, dari sini ini lurus ke sini bolo, lurus ke sini kemudian baru ke sini. Nah, sebelumnya itu biasanya sampai sampai di sini ini dia minta ke kanan sini, ke kanan kemudian naik dan ke sini bolo. Nah, kemarin aku tanya, "Mbak, lewat lurus apa kanan?" Dia jawabannya kanan gitu kan. Nah, aku ikuti sesuai keinginan dia. Nah, setelah sampai di titik tujuan pun aku cuman sedikit terkejut bahwasannya si penumpang tadi itu biasanya memberikan uang 10.000 dan tidak kembalian, Bang. Tetapi di orderan terakhir yang itu, di orderan terakhir tanggal 6 itu dia agak lama dan memberikan uang 9.000 dengan receh gitu dan sudah bolo gitu loh. Maksudnya aku agak terkejut gitu loh. Dari tiga kali aku membawa dia mendapat orderan dari dia itu ini kenapa kok beda sekali loh, kok beda gitu loh. Apa gara-gara aku tadi motorku tidak aku balik ke arah timur gitu kan, ke arah sini gitu kan. Itu hanya rabaanku bolo. Dan ini yang menjadikan alasan kenapa aku mensuspek atau menduga pelakunya adalah ini karena yang tadi itu tadi bolo. Orderan dibatalkan. Nah, ini yang tanggal 6, kemudian tanggal 7-nya ini adalah dibatalkan gitu. Jadi begitu masuk auto ke tempatku, tidak berapa lama aku belum menekan hampir tiba juga itu dia langsung membatalkan orderan bola. Dan feelingku langsung berkata ini pelakunya gitu loh. Karena kalau memang dia bukan pelakunya, otomatis kan dia tidak akan ini subjektif pendapatku ya boleh ya. Dia tidak akan melakukan pembatalan seperti itu.
Nah, ini perkiraanku adalah pelakunya si ini, Bolo. Dan alasan yang paling masuk akal menurutku adalah cuman di sini. Jadi karena aku tidak membalik motor gitu kan. Karena aku dari arah sini. Sebentar, Bolo. Ini nggak bisa ngasih tanda kalau. Nah, di sini. Aduh, kok ini sih? Yang ini tadi. Nah, ini, Bolo. Jadi aku dari arah yang ini ke sini. Sementara si penumpang belum ada di titik penjemputan, baru saja alasannya baru keluar dari kelas, otomatis kan dari dalam sini, Bolo. Nah, motorku itu masih menghadap ke barat, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu baru aku eh, setelah dia naik pun baru aku putar motornya ke arah timur, ke arah sini dan kemudian melanjutkan perjalanan melalui sesuai dengan mapnya Maxim. Nah, menurutku penyebabnya hanya itu, Bolo. Jadi aku nggak tahu karakter penumpang ini bagaimana gitu kan. Mungkin dia orangnya suka cepat-cepat atau bagaimana nggak tahu. Kemudian aku punya pembanding, Bolo. Punya pembanding yang lain bahwasannya di orderanku yang pada saat dia hmm, mana ya sebentar, Bolo. Yang kemarin kayaknya ya. SMK Negeri 1 sebentar, Bolo. Aha, aha. Nah, ini, Bolo. Ini penugasan otomatis juga, Bolo. Kemudian dengan jarak tempuh 1,5 kilometer, Bolo. Jadi posisinya adalah eh, gambarannya seperti ini, Bolo. Aduh, kalau ini juga nggak bisa menjelaskan maksudnya eh, kasih tanda gitu, Bolo ya. Nah, kita lihat di sini aku sudah screenshot atau belum tadi. Nah, ini, Bolo. Sini kah? Nah, iya sepertinya ini. Nah, ini, Bolo. Jadi yang dari SMK 1 tadi ke sini dari titik ini, Bolo. Titik pengantaran nanti ke sini, ke atas sini, Bolo. Ini kalau berdasarkan map Maxim itu jarak tempuhnya kalau mengikuti mapnya ini lewat sini, Bolo, dari titik ini ke kanan, kemudian naik sini, naik terus sini, kemudian ke sini, masuk kampung-kampung sini, Bolo. Itu nanti seperti ini baru ketemu sini gitu loh. Nah, sementara cerita si ibu ini kejadian ini jam 11.58, Bolo, sebelum aku mendapatkan orderan dari si penumpang yang tadi yang akhirnya dibatalkan ya. Nah, di sini itu aku pertama menjemput si ibu ini aku lewatkan ke arah barat sini, Bolo. Karena pertimbanganku adalah cuma satu. Ibu itu apa namanya? Pertimbanganku jalan-jalan yang sesuai disarankan oleh Map Maxim itu banyak polisi tidurnya gitu loh. Nah, akhirnya aku lewatkan ke sini, Bro, ke Jalan Nakula Sadewa ini, naik ke sini terus, kemudian baru ke kanan sini dan ke sini, Bro. Dan si ibu itu merasa puas gitu loh. Setelah sampai di tujuan, beliau bilang bahasanya, nah seperti ini yang saya mau, Mas, gitu kan. Jadi eh, kalau yang lain itu, driver yang lain itu nggak mau disuruh lewat sini, alasannya kejauhan gitu loh. Nah, kemudian kalau yang sesuai map Maxim ini lebih dekat gitu kan. Kalau menurutku pribadi ya, Bolo ya, dengan jarak pengantaran 1,5 kilometer. Nah, kita perhatikan ini, Bolo ya. Dengan jarak pengantaran 1,5 kilometer dengan argo 8.900. Ini kalau misalnya kita sementara dengan rute map itu jalannya banyak polisi tidurnya. Kalau aku ya milih yang tadi, Bolo. Milih kita pakai rute yang agak jauh ini tadi, agak tapi jalannya halus, gitu kan. Nah, ini milih ke
ke sini kemudian naik ke sana, set 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 gitu. Waduh, susah jelasinnya kalau langsung map nggak ada eh, penandanya bolo ya. Nah, kalau aku lebih lebih suka mengambilnya dari titik ini ke sini bolo, ini ke barat. Ini jalannya halus, jalan raya bolo, gitu kan? Baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini. Nah, kalau lewat yang jalan ini, jalan kampung ini banyak sekali polisi tidurnya bolo. Dan sangat tidak nyaman, gitu kan? Memang jaraknya lebih dekat, tapi kalkulasinya kalau menurutku adalah jarak yang dekat dihajar dengan polisi tidur banyak, itu perjalanan jelas lambat bolo. Dan tidak nyaman. Yang tidak nyaman itu bukan hanya penumpangnya, tukang ojeknya juga nggak nyaman, motornya juga nggak nyaman. Ini kalau menurut pendapatku itu loh. Boleh percaya boleh tidak. Spakbor selebor depanku itu loh. Skrupnya itu sampai merotol itu gara-gara dihajar polisi tidur bola. Jadi terlalu sering ketemu polisi tidur itu akhirnya kan dia lepas sendiri gitu kan, merotoli itu loh padahal bola. Nah, apalagi dengan jarak tempuh hanya 1,5 kilometer gitu kan. Nah, aku bilang sama si ibu, ibu jenengan itu ya, ini pakai bahasa Jawa. Jenengan itu jarak tempuhnya hanya 1,5 kilometer, sementara Argo 8.900 itu untuk maksimal 4 kilo bu, gitu kan. Walaupun sebenarnya kan 4 kilo lebih sedikit ya boleh ya. Tapi aku hanya memberi gambaran seperti itu. Bahkan sampai aku itu menyampaikan pada si ibu, Bu, kalau misalnya jenengan itu dari rumah ini ke SMK satu lagi, menggunakan kendaraan yang sama, maksudnya dengan aplikasi yang sama, itu tarifnya tetap 8.900 bro. Jadi misalnya jenengan bilang kepada tukang ojeknya, kepada drivernya itu, Mas atau Pak lewat sana, lewat yang sini ini tadi, karena jalannya lebih halus, apalagi jarak tempuhnya cuma 1,5 kilometer. Ini ini ndak salah bola menurutku gitu loh. Jadi kalau kalau ini subjektif menurutku ya boleh ya. Sekali lagi aku disclaimer, ini subjektif menurutku. Kalau jarak tempuh di bawah 2 kilo, di bawah 3 kilo, yang utama itu sebenarnya malah kenyamanan si penumpangnya dalam arti adalah eh, milih jalannya itu jangan yang banyak polisi tidurnya gitu loh. Kalau selisihnya nggak jauh, misalnya taruhlah di sini lewat sini ini tadi, jauh-jauhnya misalnya dibuat paling jauhnya itu 2,5 kilo misalnya, dan aku yakin nggak sampai itu. Aku yakin nggak sampai 2,5 kilo itu bola. Itu ya ya 2,1/4 kilo lah gitu. Itu aku kira ya nggak rugi lah Kang ojeknya dengan tarif 8.900 itu. Apalagi si ibu itu ngasihnya 10.000 loh bola. Gitu kan? Jadi ya jangan mentang-mentang matnya seperti itu terus kita nggak memperhatikan kenyamanan penumpang juga gitu bola. Jadi kita tetap tetap mikir gitu loh. Nah, permasalahannya kadang-kadang yang nggak mudah itu kalau seperti ini. Kita tuh memikirkan penumpang gitu kan. Nah, ketanggor gitu ya. Kita dilalah kok dapat penumpang yang kayak kayak tadi. Kayak eh, yang barusan mengcancel dan feelingku adalah yang memberikan UN bola ya. Karena dia dengan posisi dari sini tadi, dari ini eh, gambar ini untuk yang dari SMK 1 ke sini bola ya. Tapi yang aku ceritakan sekarang adalah yang dari UIN sini dengan titik menuju ke sini bola. Ini juga lebih dekat gitu loh. Nah, aku juga sudah paham kalau dia itu arahnya lewatnya sini gitu loh. Nah, kebetulan saja kemarin itu aku belum membalik motor gitu kan. Kalau menurutku hanya seperti itu penyebabnya bola ya. Penyebab sampai terjadinya UN itu gitu loh. Jadi mungkin mungkin juga si penumpang ini baru PMS. Makanya aku sampaikan di thumbnailku bahwasanya nggak penting gitu loh. Tapi UN ini ada, Polo. Ini faktual gitu kan. Dan kenapa aku sampaikan bahwa kita nggak perlu fokus pada hal-hal negatif seperti itu ya karena memang nggak penting gitu. Tapi kita harus tahu kira-kira penyebabnya apa gitu kan. Dan suspekku dugaanku cuma satu itu bola. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk update rating per hari ini bola ya. Maksudnya per tadi pagi filter tarif masih untuk prioritas ditingkatkan adalah delivery baik, food shop, food and good. Kemudian selanjutnya di layanan masih di prioritas ditingkatkan, alhamdulillah ya.
kemudian kita cek rating per tadi pagi Bolo. Rating per tanggal 7 Mei 2025 di angka rating 0,99, order terselesaikan 98 Bolo. Nah, kemudian selesai menurut tugas otomatis 98. Wih, aku malah terkejut ini Bolo. Selesai menurut tugas otomatis menjadi 98. Dengan kemudian selesai tanpa komunikasi dengan operator 98. Berarti orderanku sekarang sudah nyaris semuanya ini 100% 100% dari order yang diselesaikan Bolo. Itu auto semua ini Bolo. Tidak ada orderan nyocol Bolo. 98/98. Tidak ada satupun orderan yang nyocol dari daftar lelangan. 98-nya ini orderan auto Bolo ya. Dengan rata-rata order di angka 5,76. Kemudian jam sibuknya 38 Bolo ya. Kemudian order prioritas yang diselesaikan 51, komentar positif 22 Bolo. PTO 1, kemudian parameter negatif yang lain adalah UN1 Bolo. Dan dengan rating seperti ini aku berdasarkan pengalamanku selama ini Bolo ya. Itu ratingku di aplikasi customer masih 4,95 Bolo. Seperti itu. Nah, kemudian hari ini tadi aku mendapatkan 12 orderan Bolo. Kita lihat ya. Dengan nominal uang penghasilan setelah dikurangi komisi adalah 113.202 Bolo. Totalnya dapat 12 orderan, 2 dibatalkan. Nah, ini aku mesti sampaikan dulu juga 2 dibatalkan itu yang mana dan kenapa gitu kan. Karena ada di daftarnya sini Bolo. Nah ini Bolo, ini yang dibatalkan. Satu ya, satu. Ini orderan penugasan otomatis Bolo. Dan jujur aku baru sekali ini mendapatkan orderan dari penumpang ini. Dengan titik penjemputan di SMK PGRI 1 Salatiga, daerah Dukuh, Jalan Nakula Sadiwa 1. Kemudian menuju Warung Studi Mampir, daerah Randuacir, Jalan Lingkar Selatan. Nah ini dibatalkan pada jam 14.53 Bolo ya. Nah, ini yang membatalkan adalah penumpang dan aku tidak merespon apapun itu kan. Statistik di statistik orderan kita lihat Bolo. Nah, ini dibatalkan gitu kan. Kemudian ditindakan aku lupa apakah aku mencet si customer. Oke, batal di sini. Dipesan untuk pelanggan. Nah, ini aku hanya mengeklik saya hampir tiba Bolo ya. Dan ini aku baru saja keluar kamar, aku klik saya hampir tiba, kemudian bersiap untuk naik motor Bolo ya. Maksudnya aku keluar ke halaman untuk naik motor. Tapi sudah dibatalkan. Nah, kemudian yang kedua pembatalannya juga sama, pelakunya Bolo. Pelakunya dengan titik penyebutan dan alamat yang sama, alamat pengantaran yang sama pada jam 14.54 Bolo. Ini kedua kalinya Bolo. Dan kemudian di sini di orderan kedua ini dan aku yakin dia belum membaca pesanku gitu kan. Nah, aku kirim pesan seperti ini. Sebentar. Pesan untuk pelanggan. Nah, ini aku langsung begitu orderan dia masuk, aku bilang sabar nunggu nggak, kalau nggak batalin nggak apa-apa gitu kan. Dan dia tidak merespon sama sekali Bolo. Nah, feelingku dia ini ada dua kemungkinan Bolo. Kemungkinan pertama adalah si calon penumpang ini jika dia faktual ya, karena yang aku lihat dia tidak berbintang dan tidak bukan pelanggan tetap. Jika dia faktual adalah dia tipikal penumpang yang mudah ditipu Bolo. Maksudnya bagaimana? Ya mudah ditipu dengan penampilan foto profil seperti ini gitu loh. Jadi karena dia anak SMK gitu kan, masih mudah melihat cuman wah foto profilnya kayak gini gitu. Terus dia nggak membatalkan itu loh. Itu kemungkinan pertama ya Bolo ya. Karena beberapa riwayat pembatalanku itu yang memang aku belum kenal, di antaranya nggak banyak sih sebenarnya Bolo yang seingatku yang model orang kena tipu begini,
Maksudnya dia bergantung pada foto profil si tukang ojeknya, si drivernya gitu kan. Nah, ini sampai sebelumnya aku belum pernah mendapatkan orderan tadi, dan dia membatalkan 2 kali, dan aku yakin dia tidak membaca chatku tadi tentang sabar nunggu atau tidak. Jadi yang membatalkan ini dua ini boleh ya, dua si dari orderan ini. Kemudian kemungkinan kedua, nah ini cuman kemungkinan ya bolo, karena kita tidak tahu pastinya. Kemungkinan kedua adalah itu tembakan bolo. Yang dimaksud tembakan adalah apa? Ya orderan fiktif gitu kan, orderan untuk eh, tanpa bermaksud berprasangka buruk ya boleh ya. Tapi pengalamanku di lapangan selama ini tuh kadang ada keisengan dari kang ojek lain untuk mengetes gitu loh boleh. Mengetes orderan, mengetes di sekitar itu ada driver Prio yang aktif aktif atau enggak. Ini cuman apa ya? Cuman perkiraanku, dalam artian berdasarkan pengalamanku selama ini. Jadi ada kadang-kadang ada kang ojek yang iseng nembak seperti itu bolo. Karena aku pernah dapat tembakan seperti itu. Jadi pas begitu aku jalani, aku terima orderan otomatis itu, sampai di titik penjemputan nggak ada gitu loh. Orangnya nggak ada gitu. Nah ini masih untung dalam artian aku belum kemana-mana tapi sudah dibatalkan gitu loh. Jadi tetap kita bisa menilai sisi baik, ada sisi baiknya gitu boleh ya. Itu kemungkinan kedua. Jadi kemungkinan pertama adalah si penumpang ini karena belum pernah ini di akunku, maksudnya belum pernah aku ngantar penumpang, itu adalah kemungkinan pertama dia tipikal penumpang yang mudah ditipu dengan foto profil gitu loh. Jadi kalau dia sudah terkesima dengan foto profilnya ganteng, muda, bla 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 gitu, dia terkindil-kindil gitu loh. Nah, sementara eh, kemungkinan kedua yaitu tembakan gitu loh. Nah, pastinya seperti apa aku nggak tahu, itu cuma rabaanku saja, perkiraanku saja boleh ya. Oke, jadi seperti itu untuk kontenku kali ini ya boleh ya. Kaitannya dengan ulasan negatif tadi tentang suspek siapanya. Kemudian aku tambahkan juga tentang tadi untuk jarak pengantaran kalau di bawah 2 kilo gitu loh bolo. Kita ya lebih mengutamakan kenyamanan pelanggan, penumpang gitu kan. Jangan mentang-mentang ini mapnya lewat sini terus kita dengan ketusnya mapnya lewat sini bu gitu. Ya kasihan ibunya gitu loh. Apalagi si ibunya itu juga ibaratnya harga 89 dia mau bayar 10.000 itu kan bagus bro. Jadi jangan jangan terlalu kaku lah kalau menurutku gitu kan. Tapi juga jangan terlalu baik juga gitu kan. Dalam arti nanti kalau kalau kita itu terlalu baik, penumpang itu gampang ke loh, nyepelek nih gitu loh. Tapi ya kita tetap eh, berusaha sebaik mungkin gitu loh, bolo. Tanpa harus eh, apa ya? Ya ibaratnya yo seimbang lah gitu kan. Kalau dia ini ya kita karena jaraknya deket gitu loh, bolo. Dan titiknya itu memang ya gimana? Kalau kita bisa ngasih yang jalan baik, kenapa dikasih polisi tidur gitu loh, bolo. Kan mesak nih gitu, kasihan itu ya. Oke deh, aku rasa cukup untuk kontenku malam ini tentang tadi ya, bahwa akunku bertambah 1 UN, dan aku jujur sudah dapat eh, terduganya, dan sama sekali aku tidak menghiraukannya, aku abaikan, aku skip, nggak penting belum. Sama sekali nggak penting buat. Oke, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.